Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Salatan wa salaman ala rasulillahi ajma'in. Amma ba'd. First of all, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita terhadap kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu memberikan kita rahmat, taufik, serta hidayahnya sehingga kita dapat bertemu di bulan yang penuh berkah ini. Kedua kalinya, salawat ma'asalam selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita, Nabi Agung, Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. And third, I standing here to give a speech on at-ta'awun. At-ta'awun. Apakah kalian sudah mengerti apa itu arti at-ta'awun? At-ta'awun artinya tolong-menolong atau saling menolong dalam sesama kehidupan. Ini sesuai dengan jati diri manusia sebagai makhluk sosial yang dia tidak pernah bisa hidup tanpa bekerja sama dengan makhluk lain. Setiap umat Islam harus menyadari posisinya di tengah-tengah sesama makhluk, harus bisa menempatkan diri dan bersedia menolong dan butuh pertolongan. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, dalam agama Islam, ta'awun merupakan prinsip bermuamalah. Karena itu, dalam jual beli, misalnya, kedua belah pihak harus sama-sama diuntungkan. Tidak boleh ada satu pihak yang dirugikan. Sebab prinsipnya ta'awun bagaikan pembeli yang menginginkan barang dan penjual yang menginginkan uang. Pengertian ta'awun meliputi tolong-menolong, setia kawan, dan gotong royong dalam kebaikan dan ketakwaan. Pengertian ta'awun juga mengandung timbal balik dari masing-masing pihak untuk memberi dan menerima. Oleh karena itu, ta'awun mendorong semua orang untuk berusaha dan bersikap kreatif agar dapat memiliki sesuatu yang dapat dikembangkan kepada orang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Wattaqullah innallaha syadidul 'iqab. Yang artinya, dan tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan ketakwaan, dan jangan tolong menolong dalam perbuatan dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksaannya. Quran Surah Al-Maidah ayat 2. Rasulullah SAW juga bersabda, orang mukmin bagi orang mukmin lainnya bagaikan bangunan yang bagian-bagiannya saling kuat dan menguatkan. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, dan Tirmizi. Ikhwani fillah rahimakumullah. Manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kondisi yang lemah. Betapapun kuatnya, ia tetap masih mempunyai kelemahan. Apapun kedudukannya, ia tetap masih membutuhkan orang lain. Misalnya, orang kaya membutuhkan orang miskin untuk membantu, dan sebaliknya, orang miskin membutuhkan orang kaya untuk memberikan pekerjaan. Penguasa membutuhkan pembantu untuk melaksanakan kekuasaannya, dan pedagang membutuhkan pembeli untuk membeli dagangannya. Semua manusia harus menyadari kelemahannya sendiri dan ketergantungannya kepada orang lain. Dan di saat yang lain, ia akan dibutuhkan orang lain juga. Nah, disinilah pentingnya tolong-menolong. Seseorang harus mempunyai kesadaran ketika seseorang berada di dalam kesulitan, maka ia harus bertindak untuk menolongnya tanpa harus diminta. Apalagi ketika seseorang meminta pertolongan, orang yang dimintai pertolongan tersebut tidak boleh menolaknya. Semua kegiatan tersebut harus dilaksanakan dengan ikhlas, tanpa merasa adanya tekanan dan tanpa mengharapkan imbalan. Maka dari itu, marilah kita tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Itu saja yang dapat saya sampaikan.
Ma asabaka min hasanatin famin Allah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Unzur man qala wa la tanzur man qala. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.